Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama bagaimana membuat penomoran halaman yang berbeda dalam satu laporan skripsi atau proposal dan membuat daftar isi otomatis. Baiklah, kita langsung saja. Nah, ini sudah ada saudara sekalian. Sudah saya siapkan, ini adalah contoh dari daftar isi yang akan kita gunakan. Pada video ini adalah video pertama karena daftar isi atau penomoran halaman masih saya buat cukup sederhana karena nanti ada bagian keduanya yang masih kompleks ya, artinya agak kompleks. Baik, yang akan kita lakukan dulu yang pertama-tama yaitu kita atur dulu halamannya, yaitu dengan masuk ke layout, kemudian kita size-nya dulu atau ukuran kertasnya dulu kita tentukan. Ya, oke, sudah A4. Kemudian kita pilih marginnya. Margin bisa berbeda-beda pada setiap universitas, tetapi kita ambil pada umumnya saja, yaitu topnya kita buat 4, kemudian left-nya kita buat 3, lalu bottom sama right, we make it into 3. Oke, after that, setelah itu kita oke. Nah, kemudian setelah kertas ukurannya sudah berubah, formatnya, tepi kanan, tepi kiri sudah kita atur, kemudian kita masuk home. Nah, di sini kita akan membuka stylenya terlebih dahulu. Kita buat normal ini kita ganti. Defaultnya ya, default kita ganti dengan ukuran kita ya. Nah, halaman judul dari sini. Caranya tadi saya ulangi kembali ya. Kita klik kanan pada normal, kemudian modify. Setelah itu akan muncul seperti ini. Kita pilih format, pilih paragraf. Nah, pada bagian bawah before sama after ini kita buat 0 semuanya. Nah, lalu untuk line spacing ya, kita buat 1,5. And then left kita biasanya ada yang rata kiri, ada yang justify ya. Kita pilih justify. Lalu kita oke. Oke, sudah. Nah, dia akan muncul seperti itu. Baiklah saudara-saudara, itu untuk tata aturan halamannya kita sudah selesai, setupnya ya. Nah, kita yang pertama-tama akan kita lakukan untuk penomoran halaman dan daftar isi ya. Itu biasanya yang akan kita gunakan pada kali ini, kita lebih banyak akan menggunakan style. Nah, pertama-tama kita akan buat stylenya dulu. Kita pakai yang sudah ada, cuma kita format aja. Kita heading, kita pakai heading 1 ini. Ya, jadi heading. Nah, kenapa kita harus pakai style? Sebab nanti akan berguna sekali dalam kita nanti membuat daftar isi ya. Nah, defaultnya itu bentuknya seperti ini. Nah, ini kita ubah ya. Kita ubah. Caranya seperti tadi, klik kanan, kemudian modify. Setelah itu kita ganti ya semuanya. Warnanya kita ganti otomatis, kemudian kita buat bold. Biarkan 16, ada yang 14, ada yang 16 ya ukurannya. Setelah itu kita pilih format, paragraf. Nah, ini spacing, before sama afternya kita buat 0 juga. Kemudian 1,5 sudah. Kemudian karena ini nanti adalah judul, maka judul pada tiap bab atau bagian, maka kita pilih center. Kita pilih center, setelah itu kita oke. Nah, kemudian kalau sudah masuk seperti ini, kita oke. Ya, sudah. Nah, kita ganti semuanya ya. Kita ganti semuanya. Seperti itu, kita sorot, kemudian headingnya kita ganti seperti ini. Oke. Nah, seperti ini, kalau sudah seperti ini, kita sudah siap untuk membagi ke dalam atau memisah-misahkan ke dalam halaman-halaman yang berbeda.
Oke, kita masuk pada, penomoran halaman. Nah, penomoran halaman supaya nanti kita bisa memberikan nomor yang berbeda-beda, pada beberapa bagian kita akan lebih banyak menggunakan, eee, layout, bricks, kita guna section. Nah, kenapa kita pakai section? Nah, nanti section ini atau bagian ini ya, eee, kita akan membagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah, halaman pertama atau halaman muka itu berisi antara halaman judul sampai daftar lampiran. Nah, ini bagian pertama. Nah, maksud kita nanti ini akan kita isi dengan, halaman nomor I, ya, I1 Romawi Romawi kecil 1, Romawi kecil 2, dan seterusnya. Kemudian section kedua adalah mulai batang tubuhnya. Kita masuk pada batang tubuh, nanti penomoran akan menjadi, eee halaman 1, 2, dan seterusnya. Kemudian pada daftar pustaka dan lampiran, nah di sini nanti, tanpa halaman. Oke, baik. Kita membagi sectionnya dulu. Section pertama adalah halaman judul luar. Halaman judul luar itu sebenarnya ikut ke halaman bagian muka ya, cuma dia tidak ada halamannya. Karena itu kita masukkan dia pada section 1. Kemudian halaman judul sampai ke daftar lampiran itu adalah kita masukkan ke dalam bagian atau section untuk halaman muka yang memiliki nomor halaman. Oke, kita masuk dulu. Bricks, section page, next page. Oke, sudah seperti itu. Setelah itu section kedua, kita masuk pada bab. Nah, di sini kita sama juga prosesnya sama, section bricks, next page. Nah, setelah itu adalah daftar pustaka, bricks, next page juga. Oke, udah cukup. Nah, setelah itu saudara, karena section sudah kita bagi satu persatu seperti ini ya. Halaman judul luar ini berarti tanpa halaman, cuma dia nyambung ya, halamannya itu nyambung ke halaman selanjutnya di halaman judul kan gitu kan. Nah, kemudian untuk halaman section ini kita tidak pakai section lagi tetapi kita page break. Nah, kita masukkan ke page break. Page breaks, kita pilih page. Nah, lakukan hal seperti itu sampai pada daftar lampiran page breaks-nya. Seperti itu. Atau kalau lebih cepatnya juga ada caranya insert di sini ya. Kita pakai page break yang ini juga boleh, sama saja. Letakkan seperti itu. Sampai pada daftar lampiran. Oke. Oke, sudah daftar lampiran. Nah, kemudian kita masuk ke bagian batang tubuh. Section kedua, yaitu batang tubuh. Kita letakkan pada bab 2, kursor pada bab 2, kemudian kita page break juga. Seperti itu. Maaf. Oke, sudah selesai. Ini biarkan seperti ini. Baik, kita kembali ke atas. Baik, kalau sudah kita bagi semacam itu, contohnya kalau kita kecilkan. Nah, ini sudah per halaman sudah ada ya. Sudah kita buat seperti itu. Kita kembali ke halaman pertama. Kita masuk ke halaman pertama dulu. Kita tinggal memberikan nomor apa? Nomor halaman ya. Letakkan kursor di sini, kemudian kita pilih insert tadi ya, insert, kemudian page number. Page number pilih bottom of page. Bottom of page. Nah, ini pilih number yang bagian bottom atau bawah tapi yang center.
Oke, sudah. Nah, ini 1, 2, 3. Oke. Baiklah saudara. Oke, untuk pada bagian pembuka, di halaman judul luar ini kita biarkan di sini. Kita klik aja di situ, kemudian kita format ya. Kita format menjadi halaman Romawi kecil. Halaman nomor Romawi kecil ya. Page number, format page number. Nah, di sini biarkan kita pilih yang I. Ini yang Romawi kecil. Setelah itu oke, seperti itu. Kita lihat ke bawah berpengaruh atau tidak. Oh, masih belum. Karena section berbeda ya. Kalau section berbeda nanti dia nggak akan perlakuannya juga beda ya. Kita juga sama ini kita buat. Kita format juga page number. Kita buat I atau Romawi kecil. Nah, cuma tadi yang kan continue ya. Continue profile. Nah, itu biarkan karena ini masih ada hubungannya dengan halaman sebelumnya. Setelah itu kita oke. Nah, kita tadi kan sudah kita sampaikan bahwa pada halaman pertama ini tidak ada halaman ya. Ini kita halaman pertama seharusnya tidak ada halaman. Nah, jangan menghapus dulu ya, karena antara halaman pertama sama halaman kedua, ya, Romawi 2, Romawi 2 kecil itu masih ada berhubungan ya. Contohnya ini, kalau kita hapus maka yang bawah juga ikut terhapus. Nah, seperti itu. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Caranya supaya tidak terhapus, artinya yang bawah juga tidak terhapus, tetapi cukup di halaman pertama saja yang terhapus. Pertama kursor kita letakkan pada halaman ini, halaman 2 ya, awal section 2. Ya. Kemudian kita pilih link to previous. Maaf, link to previous ini kita klik. Artinya kita hilangkan linknya, hubungannya antara halaman pertama sama halaman kedua. Kita klik di sini, udah. Kalau ininya sudah mati, artinya tidak aktif lagi, berarti kita bisa menghapus ini. Hapus, udah, oke. Nah, udah. Jadi nggak ikut terhapus juga halaman pada halaman judul dalamnya. Halaman 2, Romawi 3, Romawi 4, Romawi 5, Romawi 6, dan seterusnya kita langsung pada halaman di bab pendahuluan. Nah, di sini maksud kita akan berbeda. Nah, kita double klik di sini. Ini kan harusnya halaman 1 kan? Bab 1 pendahuluan. Nah, kita ini sudah masuk batang tubuh ya. Ini harusnya adalah halaman 1 ya. Kita double klik aja, kita aktifkan. Letakkan di sini, letakkan pada halaman ini, kemudian page number, format page number. Oke. Karena angkanya sudah benar bentuknya, yaitu angka biasa. Nah, kita pilih start at, bukan continuous. Kalau continuous berarti melanjutkan halaman sebelumnya. Nah, kita pilih start at, langsung defaultnya 1, kita oke. Kalau sudah. Ya. Close. Nah, halaman sudah halaman 1, halaman 2, halaman 3, dan seterusnya, halaman 5, dan seterusnya. Nah, ini seharusnya tadi kan nggak ada nggak ada halamannya kan, kita aktifin aja. Kemudian linknya kita hapus, link to previousnya. Setelah itu kita del. Udah selesai. Close header and footer. Oke, baik. Sudah. Nah, baik saudara, itulah
Kalau sudah kita atur demikian, maka kita tinggal ngetik saja atau menyusun batang tubuh dan isi-isinya semuanya. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat daftar isi. Kita masuk ke daftar isi. Oke, di sini kita enter. Seperti itu. Nah, untuk daftar isi kita akan menggunakan reference. Di sini klik reference. Nah, setelah itu kita reference. Kalau sudah masuk tab reference, kita table of content, kemudian custom table of content. Oke. Nah, karena heading kita yang kita gunakan adalah cuma heading 1, maka yang muncul nih, ya. Sehingga nanti show level, maksudnya show level di sini adalah kalau nanti ada subbabnya berarti ada 2 level, ada subbabnya lagi berarti ada 3 level. Karena yang akan kita tunjukkan atau kita munculkan di daftar isi itu hanya judul bagian-bagiannya saja, maka kita menggunakan 1 level saja, ya. Kita pilih 1 level ini, kemudian kita klik oke. Oh ya, leadernya ini adalah titik-titiknya, ya. Kita klik oke. Biarkan. Nah, sudah muncul saudara sekalian. Nah, di sini. Nah, inilah yang kita sebut dengan daftar isi otomatis, ya. Nah, untuk selanjutnya kita pun bisa contoh nih bab 1 pendahuluan kita ada masukan atau ada perubahan. Nah, kita masukkan aja. Kita ketik seperti kita ngetik biasa saja, ya. Contoh kita pakai dummy text, ya. Dengan lorem kurung buka paragraf kita pilih 10, kalimat kita pilih 15 pada tiap paragrafnya, kita enter. Oke, seperti itu. Nah, biarkan kita buat normal aja. Oh ya, sudah normalnya. Ya. Oke, sudah. Kita buat normal aja. Oke, seandainya kita ada tambahan seperti ini, otomatis kan tambahan halaman, perubahan dan macam-macamnya akan gitu kan, yang akan berpengaruh pada halaman-halaman berikutnya. Terus daftar isinya bagaimana? Nah, kita tinggal update aja. Ya. Kita tinggal ngupdate aja, ya. Kita masuk pada daftar isi di sini. Di sini. Nah, kita klik kanan. Kemudian update field. Ya. Bisa update page numbers only, bisa update entire table. Kita pilih update page numbers only, ya. Kalau tidak ada perubahan pada judulnya. Oke, kita lihat bab 1. Nah, ini bab 1, bab 2 sudah masuk pada halaman 4 di sini, berarti 4 halaman. Nah, kemudian untuk babnya di sini, ya, kita bisa enter seperti biasa, ya. Seperti ini bab 1 pendahuluan, ya. Ini kan harusnya ada di bawahnya, katakan biasanya seperti itu. Nah, kita enter aja, enggak apa-apa, seperti itu. Aturannya seperti itu. Ini juga sama. Ini sama.
contoh metodologi kita tambahkan di sini. Sama dengan lorem 15 8. Oke, sudah seperti itu. Nah, kita lihat di daftar isi. Kita update di daftar isi. Klik di sini salah satu aja. Update. Update page number only. Oke. Oke. Metodologi halaman 5. Hasil pembahasan jadi 8. Oke, baiklah saudara. Saya rasa cukup dulu untuk hari ini. Oh ya, maaf. Nah, ini daftar pustaka ya. Nah, daftar pustaka harusnya kan nggak ada halamannya nih. Nah, ini bisa kita hapus. Kita letakkan kursor di belakang kata daftar pustaka seperti ini. Kemudian kita del. Setelah itu kita sorot. Ya. Kita sorot angka 10-nya saja. Angka 10 kita sorot, kemudian kita backspace atau kita hapus biasa. Ini juga sama. Sama di sini. Kita del, letakkan di belakang kata lampiran. Kemudian kita sorot angka 10-nya, kita del. Jangan langsung del karena nanti satu kata hilang semuanya. Ya. Oke, baik, itu materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.